Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kegiatan sehingga kita masih bisa belajar walau hanya dengan cara virtual. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terhadap lingkungan. Lebih khususnya tentang pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya pada rumah tradisional masyarakat Sade Lombok Tengah. Namun, sebelum saya membahas materi tersebut lebih lanjut, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatun Hidayah dengan nomor induk mahasiswa atau NIM E1E019265. Saya dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya mengambil salah satu artikel yang berkaitan dengan pengaruh iptek terhadap lingkungan. Di sini judul artikel yang saya ambil yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya pada rumah tradisional masyarakat Sade Lombok Tengah. Di sini artikel ini ditulis oleh Henry Andrian dan Wayan Resmini. Baik, kita langsung lanjut ke materi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang masyarakatnya masih seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang masyarakatnya masih primitif. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan hasil-hasil teknologi. Teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap globalisasi. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan, di mana globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain tanpa mengenal batas. Sehingga hal tersebut dapat mengubah masyarakat baik dari segi budaya, sifat, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Adapun contoh sederhana teknologi yaitu internet, parabola, dan TV. Dengan adanya media tersebut, manusia di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Sehingga akan menjadi sebuah permasalahan apabila pengaruh dari penggunaan media digunakan dengan cara yang tidak tepat, yang dapat mengubah masyarakat baik dari segi budaya, sifat, dan nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai dari kemasyarakatan. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui berbagai efek dari baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang masyarakatnya masih primitif. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan hasil-hasil teknologi. Teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap globalisasi. Globalisasi menyeluruh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain tanpa mengenal batas. Contoh sederhana dari teknologi yaitu internet, parabola, dan TV. Dengan adanya media tersebut, maka manusia di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita di belahan dunia yang lain dengan sangat cepat. Sehingga akan menjadi sebuah permasalahan apabila pengaruh dari penggunaan media tidak digunakan dengan tepat,
yang dapat mengubah masyarakat baik dari segi sifat, budaya, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sehingga masyarakat pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah Lombok Tengah, juga mengalami dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan seperti internet, di mana internet adalah salah satu akses untuk masuk dalam pengaruh globalisasi tersebut. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui berbagai efek dari globalisasi sebagai acuan untuk memperbaikinya dan memanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai budaya di daerah masing-masing. Seperti Pulau Lombok yang begitu dikenal dari segi pariwisata, lama-kelamaan akan menghilang apabila dipengaruhi dengan budaya yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah tidak adanya ketertarikan dan keunikan dari daerah Lombok pada kebudayaan yang menjadi daya tarik wisatawan, khususnya di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikenal bahwa Dusun Sade itu sebagai objek wisata yang ada di Pulau Lombok, yang dimana masih budayanya masih kental, sehingga sangat penting untuk kita mengetahui berbagai efek dari globalisasi sebagai acuan untuk memperbaikinya dan memanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai budaya sebagai acuan untuk memperbaikinya dan memanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai budaya di daerah masing-masing. Seperti Pulau Lombok yang begitu dikenal dari segi pariwisata, lama-kelamaan akan menghilang apabila dipengaruhi dengan budaya yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah akan tidak adanya ketertarikan dan keunikan dari daerah Lombok pada kebudayaan yang menjadi daya tarik wisatawan. Khususnya di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dikenal bahwa Dusun Sade itu sebagai objek wisata yang ada di Pulau Lombok yang masih dikenal dengan budaya masyarakat Sasak masa lalu, yang masih memegang kepercayaan nenek moyang, dan Dusun Sade juga daerah satu-satunya yang masih menggunakan bangunan rumah Sasak pada tempo dulu, yang dimana setiap ruangan di dalam rumah tersebut mempunyai makna dan filosofi yang masih dipercaya sampai saat ini oleh masyarakat Sasak, khususnya masyarakat Desa Sade. Nah, selanjutnya penting kita ketahui bahwa globalisasi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, adapun dampak positif dari globalisasi ini adalah satu, dengan adanya globalisasi maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, semakin meningkat, sehingga hal itu bisa membantu kita dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah etos kerja dan pemikiran masyarakat. Dengan adanya globalisasi ini, maka dengan cepat kita mengetahui bagaimana sih cara kerja, bagaimana etos kerja orang-orang luar negeri yang negaranya maju, sehingga hal itu bisa kita contohi agar kita bisa terapkan dalam negara kita, sehingga negara kita bisa maju. Kemudian selanjutnya yaitu mempermudah manusia dalam segala aspek kehidupan. Misalkan pada aspek transportasi. Dulu saat orang ingin pergi ke suatu tujuan, mereka hanya menggunakan jalan kaki atau sepeda. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan tenaga yang kuat. Sedangkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita bisa dengan sangat mudah pergi ke tempat tujuan dengan cepat dan tanpa menguras tenaga. Misalkan dengan adanya motor atau dengan adanya mobil dan sebagainya. Misalkan juga seandainya kalau kita pergi ke luar negeri, bisa kita menggunakan pesawat. Nah, itu salah satu contoh dalam aspek kehidupan mulai memudar, bahkan mulai punah. Kemudian yang kedua itu perubahan gaya hidup, yang dimana di sini dengan adanya globalisasi maka awalnya dulu kita gotong royong kita lakukan secara kerjasama, sekarang mulai individualis atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.
Kemudian gaya hidup lain misalkan konsumerisme dan sebagainya. Nah, dampak ketiga dari dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu timbulnya kesenjangan sosial. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya pada rumah tradisional masyarakat Sade Lombok Tengah. 1. Nilai estetika atau nilai keindahan. Dengan adanya perkembangan zaman dan globalisasi menyebabkan masyarakat sudah mulai menggunakan bangunan modern yang awalnya lantainya hanya menggunakan kotoran sapi. Lama-kelamaan mulai meniru bangunan modern, misalkan dengan cara menggunakan semen dalam pembuatan lantai. Kemudian yang kedua yaitu nilai kearifan lokal. Kebiasaan masyarakat Sade menggunakan bahan bangunan dari bahan alam seperti atap menggunakan alang-alang, dinding dari anyaman bambu, dan lantai menggunakan kotoran kerbau yang dicampur dengan tanah liat. Namun, saat ini masyarakat Sade banyak yang sudah menggunakan semen sebagai lantainya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai memperekat lantai atau berulut menggunakan kotoran kerbau, yang dimana nilai memperekat lantai atau berulut menggunakan kotoran kerbau. Hal ini juga salah satu tradisi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang masyarakat Sade. Namun, dengan perkembangan zaman dan globalisasi, membuat masyarakat jarang menggunakan kotoran kerbau untuk berulut lantai. Kemudian, dari segi pakaian. Dari segi pakaian bisa kita lihat bahwa sudah banyak orang yang mulai mengikuti perkembangan zaman dengan cara tidak menggunakan pakaian adat atau pakaian khas dari lombok tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pakaian. Bisa kita lihat dari cara berpakaian. Banyakan sekarang sudah mulai menggunakan atau meniru gaya berpakaian dari orang modern. Kemudian yang terakhir yaitu dari tutur bahasa. Tutur bahasa yang sudah mulai tidak menggunakan bahasa adat suku Sasak, yaitu bahasa halus seperti tiang yang berartikan saya, niki yang berartikan ini, sampun berartikan sudah, dan lain-lain. Banyak masyarakat Sasak yang sudah mulai tidak menggunakan bahasa tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa globalisasi nyatanya sudah memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap nilai-nilai budaya pada masyarakat Sade. Terlihat dari struktur bangunan masyarakat yang sudah banyak berubah mulai dari lantai, kaca, dan bahkan pola kehidupan sosial masyarakat pun sudah mulai berubah. Yang terlihat dari pakaian adat suku Sasak yaitu adat suku Sasak dapat disimpulkan bahwa globalisasi nyatanya sudah memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap nilai-nilai budaya pada masyarakat Sade. Hal ini terlihat dari struktur bangunan masyarakat yang sudah banyak berubah, mulai dari lantai, kaca, dan bahkan pola kehidupan sosial masyarakat pun sudah mulai berubah. Yang terlihat dari pakaian masyarakat dan pola-pola kehidupan yang lain seperti tutur bahasa yang sudah mulai tidak menggunakan bahasa adat suku Sasak, yaitu bahasa halus seperti tiang, niki, sampun, dan lain-lain. Dusun Sade juga sebagai salah satu objek wisata yang terkenal dengan rumah Sasak tempo dulu yang masih berdiri kokoh dengan mengandung nilai-nilai estetika. Namun akibat dari kemajuan zaman yang dengan adanya kemajuan zaman yang semakin cepat, yang semakin pesat,
sehingga membuat masyarakat mulai membuat rumah dengan bergaya modern. Kita lanjut ke materi, yaitu tentang nilai-nilai yang masih ada dalam masyarakat Sade. Pertama yaitu nilai religi, yang dimana rumah Sade ternyata juga memiliki nilai religi yang bisa kita lihat dari pembuatan rumah yang harus ada syukurannya. Penetapan tanggal dan hari pembuatan rumah ditentukan oleh masyarakat yang paling tua dan kepala dusun Sade. Kemudian nilai gotong royong. Nilai gotong royong yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Sade. Hal ini bisa kita lihat ketika pembuatan rumah yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa imbalan atau tanpa upah. Kemudian yang ketiga itu nilai estetika. Yang ketiga itu nilai etika. Yang dimana nilai etika itu nilai etika atau cara bertingkah laku yang dimana pada rumah Sade ini mengandung nilai etika yang sangat kuat. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk bangunan yang memiliki makna seperti ketika kita memasuki rumah dusun Sade harus menunduk dan mengucap salam kepada pemilik rumah. Hal ini karena yang ketiga yaitu nilai etika atau cara bertingkah laku yang dimana pada rumah Sade mengandung nilai etika yang sangat kuat. Hal ini bisa terlihat dari bentuk bangunan yang dimana memiliki makna seperti ketika kita memasuki rumah tersebut, maka kita hendaknya harus menunduk dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Kemudian yang keempat yaitu nilai estetika. Nah, nilai estetika itu nilai keindahan, yang dimana banyak hal yang berhubungan dengan nilai estetika, seperti keindahan yang ada pada rumah tradisional suku Sasak, yang ada pada dusun Sade ini, namun lama-kelamaan sudah mulai berkurang. Malah lebih ada sebagian yang mulai menerapkan gaya bangunan rumah modern. Kemudian adapun cara kita menjaga kelestarian rumah adat Sasak, yaitu hendaknya kita harus bekerja sama. Ada 3 aspek, tiga pemeran yang selanjutnya itu cara kita menjaga kelestarian rumah adat Sasak. Semua orang di sini sangat berperan penting dalam upaya menjaga kelestarian, yang dimana di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama masyarakat Sasak atau pribumi, kemudian kedua itu pemerintah, dan ketiga adalah sekolah atau pendidikan. Yang dimana ketiga aspek ini haruslah bekerja sama dalam upaya menjaga kelestarian rumah adat Sasak, dan tidak bisa jika hanya satu misalkan masyarakat Sasak saja yang berusaha untuk menjaga kelestarian. Tentu tidak bisa. Harus ketiga aspek ini bekerja sama sehingga bisa menjaga kelestarian rumah adat Sasak. Misalkan pertama yaitu masyarakat Sasak atau pribumi. Hal ini bisa mereka lakukan dengan cara satu, merawat rumah adat Sasak dengan cara selalu membersihkan dan tidak merusak. Kemudian yang kedua itu tetap melakukan adat dan nilai yang sudah ada sebelumnya tanpa meninggalkan adat sedikit pun. Terus yang kedua itu pemerintah. Terus yang kedua yaitu pemerintah. Yang di mana adapun upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian rumah adat yaitu satu, mendukung upaya menjaga kelestarian rumah adat. Kemudian yang kedua, menjaga tumbuhan yang diperlukan dalam pembuatan rumah adat. Misalkan rumah adat yang membutuhkan bambu, terus alang-alang dan sebagainya. Nah, di sana hendaknya pemerintah tidak menebang hutan atau lahan tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal. Dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tentu jika kita merusak budaya lokal maka akan mendapat hukuman. Dengan hal itu maka
maka pemerintah juga termasuk dalam. Kemudian yang ketiga yaitu kemudian yang ketiga yaitu penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal. Dengan adanya peraturan tersebut, maka secara langsung pemerintah telah turut berupaya untuk menjaga kelestarian rumah adat Sasak. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia. Dengan adanya teknologi, sehingga misalkan dengan adanya HP, maka kita bisa memperkenalkan gini loh budaya Sasak, gini loh rumah adat, gini kearifan lokal, semuanya bisa kita kenalkan sehingga dunia tahu Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita kepada masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah atau pendidikan. Adapun upaya pendidikan atau sekolah dalam menjaga kelestarian rumah adat Sasak yaitu satu, dengan cara mendidik siswa atau siswi sejak dini agar mencintai budayanya masing-masing. Misalkan dengan adanya pelajaran mulok misalkan. Nah, di sana pada pelajaran mulok tersebut di sana kita bisa memperkenalkan berbagai macam budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan budaya yang ada di Lombok, kita bisa memperkenalkan siswa dengan cara misalkan dengan budaya Lombok bisa kita perkenalkan gini apa sih fungsi bagaimana rupa dari budaya-budaya, misalkan dengan rumah adat, terus ciri khas makanan, tarian dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu memperkenalkan budaya yang ada dan fungsinya. Selain itu, kita juga memperkenalkan apa sih fungsi dari budaya ini. Misalkan rumah adat, bagi apa saja sih fungsi dari bangunan tersebut, apa saja nilai-nilai yang ada dalam bangunan tersebut. Sehingga dengan begitu timbullah rasa cinta anak-anak atau siswa terhadap budayanya masing-masing. Dengan begitu, mereka akan tetap menjaga kelestarian rumah adat Sasak tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat seperti nilai religi, nilai lokal, nilai etika. Dari nilai-nilai yang ada di sini, maka bisa kita simpulkan bahwa budaya yang ada pada masyarakat seperti nilai religi, nilai gotong royong, nilai etika, dan nilai estetika masih ada pada rumah tradisional masyarakat Dusun Sade. Hanya saja ada beberapa yang masih menggunakan nilai kearifan lokal. Yang terlihat dari sebagian masyarakat sudah banyak menggunakan gaya yang modern. Namun, yang masih tidak dapat terpengaruh oleh globalisasi yaitu gotong royong yang masih hingga saat ini masih ada pada masyarakat Dusun Sade. Hal ini tentu sangat kita perlu terapkan, perlu kita jaga dalam Namun, yang masih tidak dapat terpengaruh oleh globalisasi yaitu nilai gotong royong yang masih hingga saat ini masih ada. Dan tentu hal tersebut sangat patut kita beri apresiasi karena lama-kelamaan nilai gotong royong di masyarakat semakin berkurang. Namun pada desa Sade ini masih tetap
berjalan hingga sekarang. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.